Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 661-665. Setelah pengotor dihilangkan lagi, Tang Yi dapat memperoleh esensi paling murni dari bahan setelah fusi, sehingga pada langkah terakhir, pembentukan pil, kualitas obat Cina hanya dapat ditingkatkan. Secara umum, langkah pemurnian ini sangat penting. Tang Yi memperbaiki lagi pada saat ini, masih menggunakan api yang berbeda, dan masih belum menggunakan tungku alkimia. Lagi pula, apakah itu penyempurnaan dari 9 hari Cihanghua sebelumnya, atau bahan fusi saat ini, itu bukan nyala api biasa yang dapat dilakukan. Dan nyala api biasa tidak bisa dilakukan, maka Anda hanya bisa menggunakan api yang berbeda. Pada saat ini, meskipun Tuan Lu tidak percaya bahwa Tang Yi dapat menyempurnakan menjadi pil, tetapi pada langkah ini, ia tidak berani mengganggu Tang Yi. Lagi pula, pembentukan pil adalah yang paling kritis. Sedikit angin dan rumput bisa membuat pembentukan pil menjadi gagal. Tidak hanya Tuan Lu, tetapi semua orang menahan napas, ekspresi mereka tegang, dan mereka tampaknya takut sedikit gerakan diri mereka sendiri, akan membuat Tang Yi gagal. Dalam suasana sepi ini, Tang Yi memulai langkah terakhir kondensasi. Ledakan. Tang Yi menjabat tangannya dengan cepat, membuat berbagai gerakan segel tangan yang rumit. Di udara, api Yan masih menyala dengan ganas. Campuran dari 4 bahan disatukan oleh 3000 api, dan pengotor dihilangkan lagi. Meskipun pengotor telah dibuang beberapa kali dalam beberapa langkah pertama, masih ada pengotor dalam campuran. Dalam proses koagulasi, pengotor ini masih harus dikeluarkan untuk mengkoagulasi lebih baik. Dalam campuran murni, Tang Yi juga mengontrol campuran untuk perlahan-lahan bergerak lebih dekat, dan kemudian diperas dan dipadatkan untuk membentuk embrio pil. Ini adalah operasi yang sangat sulit untuk memadatkan bahan campuran seperti bubuk, menjadi cairan, dan dipadatkan menjadi pil. Dalam proses ini para alkemis tidak boleh ceroboh sedikit pun, harus berhati-hati dan penuh dengan konsentrasi yang tinggi. Tetapi di bawah kendali sistem, operasi Tang Yi hampir sempurna. Bahan campuran tidak memiliki penyimpangan sama sekali dan mengembun bersama dengan sempurna. Dengan berlalunya waktu, di udara, di sekitar bahan campuran, kabut putih mulai muncul, dan menyelimuti bahan campuran. Ini akan menjadi pil. Melihat kabut ini, Hua Duo berkata dengan bersemangat. Meskipun dia adalah magang alkimia, meskipun pengalaman alkimianya tidak terlalu kaya, tetapi dia pernah melihat ahli kimia, setiap kali dia akan menjadi pil, itu akan menghasilkan kabut di sekitar bahan. Kabut ini, juga dikenal sebagai Cheng Dan Wu, dianggap sebagai pendahulu Cheng Dan. Di sisi lain, melihat kabut yang begitu kabut, wajah Tuan Lu berwarna biru, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia memang memandang rendah Tang Yi sebelumnya. Dia tidak mengharapkan Tang Yi memiliki teknik pemurnian yang sangat baik, juga tidak mengharapkan Tang Yi untuk berintegrasi dalam sekejap. Dan langkah pembentukan pil yang paling sulit, Tang Yi masih melakukannya dengan sempurna. Dengan teknik seperti itu, Tuan Lu hampir tidak bisa mengejar. Tentu saja, Tuan Lu tidak berpikir bahwa dia telah kalah. Karena, konten taruhan mereka adalah untuk menyembuhkan penyakit Xiaoxin. Meskipun teknik alkimia Tang Yi membuat Master Lu kagum, meskipun Master Lu berpikir bahwa dia bukan lawan Tang Yi, Master Lu tidak berpikir bahwa Tang Yi dapat menyembuhkan Xiaoxin. Cerita bersambung di bawah ini. Dan pada saat ini, ledakan. Bang! Tiba-tiba guntur terdengar di langit, dan ular guntur membanting embrio pil. Ini adalah orang-orang terkejut oleh guntur dan kilat yang tiba-tiba, dan belum sempat orang-orang itu bereaksi, guntur dan kilat kedua sudah turun dari langit lagi. Terlebih lagi, halilintar kedua ini lebih tebal dari yang sebelumnya, dan terlihat lebih menakutkan. Ledakan. Bang! Petir dan kilat meledak di ruang alkimia, dan membuat semua orang di ruang alkimia terkejut oleh suara ledakan. Dan petir kedua ini juga membombardir embrio pil dalam kabut. Namun, melihat dua guntur berturut-turut dan sambaran petir pada eliksir, Master Lu, yang memiliki beberapa pengalaman dalam alkimia, terkejut, agak tidak pasti.
Ini. Bukankah itu adalah kesengsaraan surgawi? Kesengsaraan surgawi. Dikatakan bahwa Master Alkimia ingin memprovokasi kesusahan langit. Ramuan pemurnian harus lebih dari 5 tingkat ramuan. Apakah ini lebih dari 5 tingkat ramuan? Bukankah hanya ada satu kesengsaraan langit? Mengapa itu jatuh dua berturut-turut? Semua orang mendengarnya, dan tiba-tiba ada banyak diskusi. Zhao Ming adalah seorang master di kota Tianjue. Tampaknya karena dia telah berurusan dengan master alkimia sepanjang tahun, dia sangat terkesan dengan alkimia. Setelah mendengar kata-kata semua orang, dia melihatnya berdiri dan menjelaskan. Ini benar-benar terlihat seperti bencana surgawi. Jika Anda ingin mengarah ke kesengsaraan surgawi, Anda benar-benar perlu mencapai tingkat Wupin Pil. Artinya, jika itu dapat memicu kesengsaraan surgawi seperti di saat ini, maka pil itu sudah berada di luar toleransi langit dan bumi. Adapun mengapa itu akan menyebabkan dua bencana? Dikatakan bahwa ini terkait dengan kualitas pil. Iya. Master Lu mengangguk dan kemudian berkata, dua kali kesengsaraan surgawi memang berkaitan dengan kualitas. Petir pertama membuktikan bahwa obat keabadian ini di atas kelas 5, yang tidak ditoleransi oleh langit dan bumi, sehingga akan menyebabkan kesengsaraan. Dan dalam Heaven Tribulation kedua, jika eliksir dapat bertahan, dan itu tidak dihancurkan oleh Heaven Tribulation, maka eliksir yang dimurnikan akan memiliki pola alami, dan kualitasnya akan sangat meningkat dengan semakin banyak pola. Ini adalah salah satu sesi alkimia kami. Argumennya disebut pola pil atau juga bisa disebut, dan Wen. Semua orang memandang Tuan Lu dengan rasa ingin tahu apa dan Wen itu. Tuan Lu terus berkata. Eliksir dengan pola pil, kami menyebutnya Wen dan, satu rune pola pil disebut Yi Wen dan, dua rune pola pil disebut Er Wen dan seterusnya. Di antara obat-obatan pada tingkat yang sama, yang memiliki pola pil, itu termasuk dalam pil obat yang bermutu sangat tinggi. Namun, sebagian besar obat-obatan yang muncul di pasaran adalah pil biasa, belum lagi Erwendan dan Sanwendan, bahkan jika itu Yiwendan, jarang muncul. Pola pil jenis ini umumnya mewakili yang terbaik dari jenis obat yang sama. Pada saat ini, malapetaka surgawi mewakili eliksir lebih dari 5 tingkat. Dan dua malapetaka surgawi menyatakan bahwa eliksir akan memiliki pola. Jika ada musibah surgawi lain, setiap musibah surgawi akan mewakili pola rune tambahan pada pil. Cerita bersambung di bawah ini. Ternyata begitu. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Lu, semua orang mengerti arti dari dua bencana surgawi. Pada saat yang sama, mata mereka pada Tang Yi semakin dikagumi. Pada saat ini, Tuan Lu mencibir dengan tidak setuju saat melihat semua orang, dan menambahkan. Tentu saja, ketika ada kesengsaraan surga, itu berarti bahwa tingkat obat melebihi tingkat kelima. Ini berarti bahwa akan ada pola pada ramuan itu. Namun, juga ramuan harus dapat menahan pemboman kesengsaraan surgawi, jika tidak bisa menahan kesengsaraan, bahkan jika ada lebih banyak penglihatan, itu akan sia-sia, dan pil akan hancur. Mendengar kata-kata Guru Lu, meskipun semua orang diam-diam khawatir tentang Tang Yi, tetapi itu bisa memancing Tian Jie dan membuat Tian Jie jatuh 2 tingkat, tingkat alkimia Tang Yi juga sangat baik. Pada tingkat ini, bahkan jika pil gagal, hal ini juga layak untuk dikagumi. Dan pada saat ini, ruang alkimia tiba-tiba redup. Kemudian, ledakan. Bang! Suara keras lain meledak, menderu di telinga semua orang. Petir ganas dan sombong lainnya melintasi ruang alkimia dan masuk ke dalam kabut. Kesengsaraan surga ketiga. Ini. Jika dua bencana surgawi hanya membuat Guru Lu sedikit terkejut, maka tiga bencana surgawi mengejutkannya hingga takut bodoh. Master Lu tidak dapat mempercayainya bahwa seorang remaja, yang memiliki kemampuan ini, benar-benar dapat membuat tingkat penglihatan keabadian hingga sedemikian rupa. Tidak hanya kelasnya yang melebihi kelas 5, tetapi juga, kualitas pil obat dapat disempurnakan hingga membentuk dua pola pil. Namun, langit di luar ruang alkimia terus berkedip, satu demi satu, ular guntur yang tebal, terus-menerus bergemuruh. Di atas langit, awan gelap bergulung dan ular guntur berkibar.
Pemandangan aneh ini tiba-tiba menarik perhatian banyak orang di kota, membuat mereka keluar rumah untuk menikmati keajaiban. Ada banyak diskusi, beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah kenaikan kultivasi binatang buas, dan beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah lahirnya artefak. Tetapi beberapa orang yang berpengetahuan luas, beberapa ahli alkimia berpengalaman, tahu bahwa ini adalah kesengsaraan alkimia, obat keabadian yang disempurnakan dengan kualitas yang sangat tinggi dan menyebabkan visi dunia. Para alkemis dalam persekutuan, mereka juga keluar dan menatap langit. Ini terlalu berlebihan, alkemis mana yang sedang membuat pil? Bukankah itu pemimpin guild? Tidak mungkin. Aku pikir bahkan jika itu pemimpin guild maka tidak akan mencapai tingkat ini. Kamu bisa menghitung dengan baik, berapa banyak petir surga di sana. Cerita bersambung di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sambaran petir berturut-turut, dan tampaknya masih ada lagi di belakang. Ya Tuhan! Siapa itu? Siapa yang memiliki keterampilan seperti itu? Aku benar-benar ingin melihat alkemis ini, dan bertanya padanya tentang hal itu. Sungguh luar biasa. Master alkimia tingkat ini bukanlah sesuatu yang dapat melihat kita orang kecil. Pihak lain harus menjadi orang tingkat master tingkat tinggi, bahkan di luar tingkat master, orang ini harus sangat bangga. Tidak harus, bukankah itu pertemuan apoteker setelah 2 hari? Pertemuan apoteker adalah acara besar bagi kita di Tianjuecheng. Karena orang ini muncul di Tianjuecheng, mungkin dia akan menghadiri konferensi. Ini sangat mungkin. Mari kita lihat pada waktu itu. Aku benar-benar berharap untuk bertemu ahli alkimia ini dan ingin melihat pesona seniornya. Sekelompok master alkimia memandang kilat yang menyala di langit, dan mulai membicarakannya. Tidak hanya master alkimia di sini di Serikat Apoteker, tetapi juga semua keluarga alkimia di kota surga, semua alkemis juga berlari keluar dari pintu, menatap ke pesta bencana surgawi ini. Di sisi lain, Li Yuande, Presiden Persatuan Apoteker, dan Feng Dagang, Presiden Persekutuan Mercenari, yang baru saja kembali dari istana cabang Tianjuecheng, juga melihat kilat yang menyala di langit dengan terkejut. Begitu banyak penglihatan surgawi, Lao Li, tingkat alkimia orang ini terlihat lebih baik daripada kamu. Kapan guild apotekermu memiliki karakter yang mengerikan lagi? Tanya Feng Dagang, Presiden Guild Tentara Bayaran. Saya tidak tahu. Dalam kesan saya, guild apoteker kami tidak memiliki master alkimia setingkat ini. Li Yuande menggelengkan kepalanya, juga bingung. Ini aneh. Apakah itu alkemis dari luar? Feng Dagang bingung. Seberapa besar 4 domain utama, beberapa alkemis berbakat belum tentu keluar dari kota Tianjue. Mungkin itu karena konferensi apoteker yang akan datang 2 hari kemudian bahwa para jenius ini dibawa keluar. Li Yuande mengangguk dan berkata. Lalu, bagaimana alkimia orang ini dibandingkan denganmu? Feng Dagang bertanya pada Li Yuande dengan rasa ingin tahu. Orang ini. Li Yuande menatap kesusahan langit yang berkedip-kedip, dan kemudian berpikir sejenak, dan berkata dengan serius. Aku seharusnya tidak bisa membandingkannya dengan dia. Pada titik ini, dia telah menarik 7 petir kesusahan surgawi. Jika aku menebak dengan baik, dia membuat dan obatnya telah mencapai setidaknya 7 tingkatan, dan setidaknya 7 garis atau lebih. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana aku bisa menjadi lawannya? 7 tingkat dan 7 pola, level alkimia ini memang sangat kuat, Feng Dagang mengangguk. Aku benar-benar ingin tahu, siapa orang ini sebenarnya. Jika aku punya kesempatan, aku harus menghubunginya, kata Li Yuande, menatap Sky Tribulation di udara. Sebenarnya, ada juga kesempatan. Bukankah konferensi apoteker akan terjadi? Karena orang ini datang untuk konferensi apoteker, mungkin dia juga akan berpartisipasi dalam konferensi apoteker. Maka Anda akan dapat merekrutnya dalam konferensi. Feng Dagang berkata sambil tersenyum. Harapan. Li Yuande menatap langit. Di ruang alkimia. Tangan Tang Yi bergerak cepat, dan petir dari langit terus-menerus menyambar embrio pil. Sejauh ini, telah ada 7 sambaran petir. Cerita bersambung di bawah ini.
Setelah melihat guntur dan kilat jatuh, Master Lu terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat ini. Jika dia mengatakan bahwa dia masih memiliki sikap skeptis terhadap Tang Yi sebelumnya, maka pada saat ini, dia benar-benar mengenali alkimia Tang Yi. Tentu saja, dia tidak mau mengakuinya, dan fakta ada di depannya, dan dia tidak bisa membiarkannya mempertanyakan. Terlepas dari Cheng dan berhasil atau tidak, teknik alkimia Tang Yi telah membuka mata Tuan Lu. Kontrol super, metode ekstraksi yang luar biasa dan ekstrim, teknik fusi kuno dan hampir ekstrim, ditambah 7 kilat dalam proses kondensasi. Semua ini mewakili operasi teratas dalam alkimia tentu saja, pada akhirnya, ini adalah langkah terakhir. Master Lu belum pernah melihatnya sebelumnya. Beberapa orang dapat memprovokasi kesengsaraan 7 Dao. Ini tidak terbayangkan. Kesengsaraan 7 Dao adalah pola 6 Dao. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa jika eliksir dipraktikkan, itu akan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik di antara yang terbaik. Singkatnya, itu akan menjadi obat mujarab yang super-super. Setelah beberapa saat berlalu, ketika kesengsaraan petir ke-8 telah jatuh, awan hitam langit berangsur-angsur menyebar, dan semuanya kembali tenang. Saat ini, udara di ruang alkimia memiliki lapisan kabut, cahaya keemasan yang bersinar. Cahaya ini membawa aroma pil obat yang sangat kaya, membuat orang yang menghirup aroma ini menjadi santai dan bahagia. Aroma obat menyebar dengan cepat, hingga dalam radius beberapa ratus meter dari halaman, orang di sekitar area itu mencium aroma obat yang menyegarkan. Jin Guangxian, aroma obat keluar. Bahkan, pada titik ini, alkimia hampir berakhir. Pada saat ini, langkah terakhir yang harus dia hadapi adalah menyegel pil. Dan untuk kualitas pil, itu tergantung pada keberuntungannya. Menutup. Saat Tang Yi berteriak, lapisan kabut yang dibungkus dengan cahaya keemasan menyebar seketika, dan kemudian menghilang, dan cahaya keemasan dengan cepat terbang ke tangannya di bawah kendali Tang Yi, dan kemudian, dengan cepat memasuki botol batu giok yang disiapkan oleh sistem untuk Tang Yi. Setelah mendapatkan botol giok yang berisi obat keabadian ini, alkimia pertama Tang Yi secara resmi berakhir. Pada saat ini, notifikasi sistematis juga memasuki pikiran Tang Yi. Ding! Selamat untuk pemain yang telah menyelesaikan alkimia, dan mereka telah mendapatkan eliksir 7 tingkat, Qi Hang Dan. Ding! Selamat kepada pemain untuk menyelesaikan alkimia pertama, untuk menerima hadiah alkimia pertama, nilai pengalaman 1 juta poin, nilai God of War 100 poin, 10 pil dari semua atribut perantara. Ding! Selamat untuk para pemain yang telah menyelesaikan penyempurnaan dari eliksir 7 tingkat dan menerima hadiah Tiandan. Nilai pengalaman adalah 5 juta poin, nilai God of War adalah 500 poin, dan 100 pil semua atribut perantara. Melalui petunjuk dari sistem, Tang Yi tahu bahwa alkimia itu sukses, dan dia juga menerima hadiah untuk alkimia pertama dan eliksir 7 tingkat. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, pada saat ini, dia tidak berminat untuk mengamati imbalan yang tidak signifikan ini. Semua pikirannya tertuju pada Qi Hang Dan yang halus. Dia ingin tahu saat ini, berapa banyak kualitas yang telah disempurnakan dari eliksir, dan apa kualitasnya. Bagaimanapun, Tang Yi telah menghabiskan 4.500 poin God of War untuk membuat pil obat ini, dan dia juga menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki obat. Tang Yi membuka ransel sistem dan memasuki antarmuka Qi Hang Dan. Qi Hang Dan. Hilangkan semua status negatif, segera kembalikan 60% volume darah, dan dapat kembalikan 20% volume darah setiap hari hingga penuh. Orang lain bisa mengkonsumsi pil dan mendapatkan bonus stat yang sama dengan pemain. Kuantitas 11. Meskipun hanya ada 2 atribut Qi Hang Dan, atribut dan kuantitas Qi Hang Dan dijelaskan secara rinci di atas. Melihat atribut dan kuantitas Qi Hang Dan, hati Tang Yi akhirnya mengendur, dan kegembiraan yang tak terkatakan tiba-tiba masuk ke dalam hatinya, membuatnya bahagia. Efeknya berlipat ganda. Efek menghilangkan semua keadaan negatif tetap tidak berubah, dan jumlah darah yang dipulihkan secara instan telah berubah dari 30% kondisi dasar menjadi 60%.
Tidak hanya itu, jumlah darah yang dipulihkan setiap hari juga telah berubah dari 10% dari kondisi dasar menjadi 20%. Ini. Ini hanyalah efek dari pil ilahi. Melihat atribut Qi Hangdan, Tang Yi sangat senang. Namun, Tang Yi lebih bahagia dari ini. Penggunaan orang lain pada awalnya terbatas, dan sekarang tanpa batasan. Jika Anda menggunakan obat mujarab ini untuk menyelamatkan orang, apalagi penyakit yang mematikan, selama Anda bernapas, Anda dapat langsung pulih, dan, setelah 3 hari, sembuh. Efek ini hanya terhadap langit, dan itu benar-benar abnormal. Selain itu, pada kenyataannya, Tang Yi paling senang dengan jumlah Qi Hangdan, yang sebenarnya menghasilkan 11. Ini adalah hal yang paling membahagiakan Tang Yi. Meskipun jumlah maksimum Qi Hangdan yang disempurnakan adalah 20, Tang Yi telah menghasilkan banyak uang, dan itu hampir menguntungkan. Di toko sistem, obat mujarab dengan efek yang sama hampir terjual seharga ribuan nilai God of War, sementara 11 tablet harganya hampir puluhan ribu nilai God of War. Namun, Tang Yi hanya menguraikan 11 tablet dengan biaya hanya 4.500 poin nilai God of War, dan memperoleh obat mujarab senilai 10.000 poin nilai God of War. Bukankah itu untung? Dia hampir berlipat ganda. Saat ini, Tang Yi tidak hanya dapat menggunakannya untuk menyelamatkan Xiao Xin, tetapi ia masih memiliki surplus. Obat mujarab yang tersisa ini dapat digunakan di masa depan untuk menghadapi saat-saat kritis. Dengan obat mujarab ini, ia tidak akan takut di masa depan. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimana ini membuat Tang Yi tidak bahagia? Bagaimana tidak bersemangat? Dia sangat senang dan bersemangat. Ketika dia mendapat botol giok dan melihat panel Qi Hangdan, wajah Tang Yi menunjukkan senyum yang sangat jelas. Tang Yi, bagaimana, apakah pemurniannya berhasil? Namun, Liu Tian di samping tidak tahu apa situasinya. Ketika Tang Yi menerima eliksir, dia dengan gugup bertanya. Tang Yi keluar dari antarmuka sistem, lalu berbalik untuk tersenyum pada Liu Tian, dan berkata, selesai dengan sempurna. Setelah mendengar ini, Liu Tian senang dan gembira. Benarkah? Ini bagus. Selamat. Selamat Master Alchemy, atas keberhasilan Anda. Selamat atas kesuksesan Anda, Tang Yi. Semua orang juga mengucapkan selamat. Bahkan murid Master Lu diam-diam melengkungkan tangannya pada Tang Yi untuk menunjukkan rasa hormatnya pada Tang Yi. Tentu saja, setelah melihat pertunjukan alkimia seperti itu, suasana hati Hua Duo untuk alkimia Tang Yi seperti sungai yang bergelombang, yang membuatnya bersemangat. Adapun apakah Tuan Lu akan marah? Hua Duo percaya bahwa bahkan jika ada 10 master lagi, dia tidak akan menjadi lawan Tang Yi dalam perjalanan alkimia, jadi Hua Duo berpikir bahwa guru tidak boleh marah. Namun, setelah melihat semua orang memberi selamat kepada Tang Yi, Tuan Lu mendengus dingin dan berkata, nak, aku mengakui bahwa teknik alkimia Anda memang baik, dan tingkat penyulingan pil obat Anda sangat tinggi. Tapi Anda bertaruh pada saya untuk menyembuhkan penyakit Xiao Xin dengan pil obat yang Anda buat, jadi ini belum tentu kemenangan Anda. Mendengar kata-kata Tuan Lu, Tang Yi tersenyum sedikit, meliriknya, dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa saya menang, tapi siapa yang menang dan kalah akan segera terungkap, bagaimanapun juga, pil obat saya sudah siap. Master Lu mendengus lagi, dan masih berkata dengan tegas, bagaimana dengan pil obat yang Anda buat? Orang itu sudah setengah mati, tidak ada kemungkinan bahwa ada pil obat yang dapat mengobati secara langsung. Dan jika Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit Xiao Xin, itu masih merupakan kerugian Anda. Anda harus meminta maaf, dan kemudian meninggalkan kota Tianjuecheng, bahkan jika Anda membuat pil obat tingkat tinggi, itu akan sama saja. Tentu saja, kita bisa pergi ke kediaman Xiao Xin sekarang untuk mengobati Xiao Xin yang sakit. Tang Yi mengangguk dan berkata, begitu cepat. Tang Yi, kamu baru saja bekerja keras, apakah tidak perlu istirahat? Meskipun Liu Tian juga berharap bahwa kondisi Xiao Xin akan dirawat lebih cepat, dia tidak ingin Tang Yi melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Saya tidak menghabiskan banyak waktu untuk penyulingan ini. Saya tidak dapat berbicara tentang kelelahan.
Saya akan pergi untuk mengobati Xiao Xin dengan cepat dan membiarkannya menyingkirkan masalah penyakit sesegera mungkin. Tang Yi menggelengkan kepalanya. Cerita bersambung di bawah ini. Terima kasih, Tang Yi, terima kasih karena sangat peduli dengan Xiao Xin. Liu Tian pindah. Dia merasa bahwa Tang Yi mengatakan bahwa tidak lelah itu salah. Alkimia baru saja menghabiskan begitu banyak upaya. Bagaimana tidak lelah, bahkan jika dia tidak lelah secara fisik, mungkin dia akan kelelahan secara mental. Liu Tian berpikir bahwa alasan mengapa Tang Yi tidak lelah mungkin karena Tang Yi ingin menyembuhkan Xiao Xin dengan cepat, ini menunjukkan bahwa Tang Yi sangat baik hati dan tidak peduli pada tubuhnya sendiri demi orang lain. Bagaimana mungkin Liu Tian tidak tergerak oleh ini? Di bawah desakan Tang Yi, sekelompok orang datang ke kamar Xiao Xin dengan cepat, dan Tang Yi akhirnya melihat Xiao Xin yang menderita penyakit hingga setengah mati. Ini adalah gadis kecil dengan wajah bulat dan fitur wajah yang halus. Sepertinya dia baru berusia 12 atau 13 tahun. Ini Xiao Xin. Dia mengalami koma akhir-akhir ini, dan dia hanya bangun sesekali, hei. Setelah Liu Tian selesai berbicara, wajahnya gelap, dan dia menghela nafas sedikit. Saat ini, Xiao Xin yang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya sedikit dan berkata dengan lemah, "Kakak." Hah? Xiao Xin, apa kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu sekarang? Mendengar suara Xiao Xin, Liu Tian pulih dan buru-buru memandang Xiao Xin untuk memeriksa keadaan Xiao Xin. Saya baik-baik saja. Xiao Xin di tempat tidur menggelengkan kepalanya dengan lembut, menunjukkan senyum, sepertinya dia ingin Liu Tian tidak terlalu khawatir. Ini adalah. Tampaknya, seorang asing datang ke rumah, dan Xiao Xin menoleh untuk melihat Tang Yi dan yang lainnya. Oh, mereka datang untuk melihatmu kali ini, Liu Tian menjelaskan. Saudara. Xiao Xin tiba-tiba memanggil Liu Tian. Hah? Liu Tian memandang Xiao Xin dengan ragu. Pada saat ini, Xiao Xin tampaknya telah membuat keputusan, dan Xiao Xiao tiba-tiba menjadi sangat serius. Kakak, sebenarnya, Anda tidak harus menemukan seseorang untuk memperlakukan saya dengan keras. Saya tahu penyakit saya, itu tidak ada gunanya. Ini tidak bisa disembuhkan sama sekali, dan hanya akan sia-sia. Xiao Xin menghela nafas sedikit, seperti orang dewasa kecil yang masuk akal. Liu Tian menangis dan dengan berlinang air mata, dia menyentuh kepala Xiao Xin dan berkata, "Bodoh, apa kata bodoh yang kamu bicarakan, apa yang salah, apa yang akan sia-sia? Apakah Anda ingat kakak laki-laki Tang Yi yang dikatakan saudari Anda sebelumnya? Kali ini kakak perempuan membawanya kemari. Kakak Tang Yi." Tatapan Xiao Xin melirik sekelompok orang di rumah, dan akhirnya, tetap pada Tang Yi. "Iya, ini aku kakak Tang Yi." Tang Yi melangkah maju dan berkata, "Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan penyakitku?" Xiao Xin bertanya dengan curiga. "Tentu saja." Tang Yi mengangguk, lalu mengguncang botol giok dengan cihang dan di tangannya, dan berkata, "Ini adalah obat mujarab yang dibuat olehku. Selama kamu mengambil pil obat, penyakitmu akan menjadi lebih baik." "Oke, aku percaya kakak Tang Yi. Aku mendengar saudara perempuanku mengatakan sesuatu tentang saudaraku, dan aku tahu bahwa kamu orang yang baik." Xiao Xin mengangguk, tetapi berhenti, dan berkata, "Namun, tidak masalah apakah Anda dapat menyembuhkan penyakit saya, atau tidak. Saya harap Anda tidak akan membiarkan saudara perempuan saya berlari lagi, tolong. Kakak Liu telah bekerja sangat keras untuk saya selama ini. Dan saya melihat ini, benar-benar membuatku sangat sedih." Dengan mengatakan itu, Xiao Xin menangis dengan suara rendah. Tampaknya dia benar-benar sedih karena dia melihat kerja keras Liu Tian. Melihat Xiao Xin begitu masuk akal, wajah Tang Yi juga penuh dengan kasih sayang, bukan hanya Tang Yi yang seperti itu, tetapi orang-orang lain yang hadir juga melihat gadis kecil yang malang ini dengan tenang, mereka juga penuh belas kasihan. Liu Tian membelai rambut Xiao Xin dan berkata dengan kasihan, "Bodoh, kakakku tidak bekerja keras. Yakinlah, penyakit Xiao Xin pasti akan menjadi lebih baik saat ini. Selama penyakit Xiao Xin dapat menjadi lebih baik, saudara perempuan tidak akan bekerja terlalu keras lagi."
Apa ini diperhitungkan? Oke, mari kita minum obat. Jika kamu tidak sakit lagi, maka tidak ada yang akan bekerja keras. Tang Yi juga berkata. Dengan mengatakan itu, ia menuangkan Cihangdan halus miliknya, meletakkan satu di tangannya, dan kemudian memberikannya pada Xiao Xin. Terima kasih. Xiao Xin mengambil Cihangdan, mengucapkan terima kasih, dan segera menelannya. Setelah menelan pil obat, semua orang dengan gugup menatap kondisi Xiao Xin. Pada saat ini, apakah itu Liu Tian, murid di Sifu Neifu, atau master dan magang dari Master Lu? Mereka semua menonton dengan gugup, ingin tahu apa efek ramuan yang dibuat oleh Tang Yi dapat miliki, dan apakah itu bisa menyembuhkan. Setelah Xiao Xin menelan pil, sedikit suara berdesis tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Napas dingin langsung meluap dari tubuh Xiao Xin, dan kemudian sepertinya menguap, menghilang dengan cepat, seolah-olah itu belum pernah muncul. Kemudian, kulit Xiao Xin yang pucat, itu langsung berubah menjadi kemerahan, dan kecepatan perubahan ini sangat cepat. Sesaat kemudian, Xiao Xin juga membuka matanya dan menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Selain itu, Liu Tian telah mengamati situasi Xiao Xin, dia melihat bahwa Xiao Xin sangat tidak normal, dan segera bertanya dengan gugup. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana perasaanmu Xiao Xin? Kakak, aku. Xiao Xin masih tampak tercengang, dan masih tampak terkejut, tidak bisa berkata-kata. Ada apa? Ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Melihat keadaan Xiao Xin, Liu Tian menjadi lebih gugup, dan wajahnya khawatir, takut dengan apa yang terjadi pada Xiao Xin. Di sisi lain, Tuan Lu tersenyum pada Tang Yi dengan wajah cemberut. Tampaknya obat keabadian Anda tidak memiliki efek, dan tidak hanya tidak memiliki efek, tetapi juga memiliki efek samping. Lihatlah wajah Xiao Xin dengan wajah kemerahan. Itu tidak bisa diucapkan, saya pikir itu terlalu banyak untuk dibuat-buat, dan dia tidak tahan, jadi ini menyebabkan keadaan ini. Anda tahu, Xiao Xin sangat lemah sebelumnya, dia tidak bisa makan pil obat dengan dosis yang terlalu tinggi. Tampaknya permainan ini, saya menang, nak, ramuan yang Anda buat tidak bisa menyembuhkan Xiao Xin. Mendengar kata-kata Guru Lu, Liu Tian di samping Xiao Xin lebih khawatir dan cemas, dia hampir menangis. Jika orang yang membuat alkimia bukanlah Tang Yi, mungkin Liu Tian telah memukuli sang alkemis pada saat ini. Mendengar kata-kata Tuan Lu, Tang Yi tersenyum sedikit, dan tidak peduli, tetapi sebaliknya mengalihkan pandangannya ke Xiao Xin, dan berkata dengan ringan, jangan bicara terlalu dini, lihat lagi. Lihat. Apakah ada hal lain untuk dilihat? Apakah masih ada mukjizat? Saya menyarankan Anda untuk berhenti berjuang dan bersiap untuk memberi saya Koutao. Oh, kaulah yang menyiapkan Koutao, Tuan Lu. Menurutmu apa itu? Tang Yi tersenyum. Ada apa? Apakah Xiao Xin memakan obat keabadianmu, dan masih bisa melompat? Tuan Lu mencibir. Tiba-tiba, Tuan Lu menoleh dengan ceroboh, menatap Xiao Xin. Dan tepat ketika Tuan Lu menoleh untuk melihat Xiao Xin lagi, dia tiba-tiba melihat bahwa tubuh Xiao Xin bergerak. Gerakannya sangat lambat. Namun, dengan berlalunya waktu, gerakan Xiao Xin menjadi lebih cepat dan lebih halus, dia benar-benar bergerak dan perlahan berdiri. Ini luar biasa. Sebenarnya sangat efektif. Cerita bersambung di bawah ini. Meski tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi Xiao Xin di depannya benar-benar berdiri. Xiao Xin, kamu. Melihat gerakan Xiao Xin, Liu Tian juga terpana, terkejut dan tak bisa berkata-kata, wajahnya penuh dengan keheranan dan keterkejutan. Pada saat ini, wajah Xiao Xin penuh dengan kegembiraan, sedikit bersemangat dan berkata, Kakak. Kakak, aku baik-baik saja, sepertinya aku baik-baik saja, tubuhku tidak sakit, atau terasa dingin, tangan dan kaki saya bisa bergerak, sekarang saya merasa sangat baik, sangat-sangat baik. Xiao Xin sangat bersemangat dan tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Dia mengatakan bahwa dia menari dan menari bersama, menggunakan kedua tangan dan kaki, melompat, sangat gembira. Tidak hanya Liu Tian, yang sangat akrab dengan Xiao Xin tercengang, tetapi bahkan Tuan Lu, yang memiliki beberapa pengalaman medis, dia juga tercengang dan berpikir itu konyol. Seseorang yang telah kehilangan fungsi tubuhnya, bahkan seluruh meridiannya juga telah hancur.
Tetapi dia tiba-tiba bisa melompat-lompat hanya dengan minum satu pil obat, dan itu efeknya instan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika hal ini tidak muncul di depannya, maka Tuan Lu tidak akan mempercayainya sama sekali, bahkan berpikir bahwa ia memiliki ilusi. Namun, ternyata itu bukan ilusi. Xiao Xin benar-benar berdiri dan benar-benar menari. Ini tidak mungkin, biarkan aku melihat. Master Lu masih tidak percaya bahwa Xiao Xin bisa pulih begitu cepat. Dia segera berjalan ke sisi Xiao Xin, meraih lengan Xiao Xin, dan memeriksa denyut nadinya. Selain alkimia, Master Lu masih tahu beberapa etika medis. Meskipun itu tidak luar biasa, tetapi masih ada beberapa keterampilan. Namun, tidak peduli bagaimana Master Lu memeriksa saat ini, dan tidak peduli berapa kali dia memeriksanya, dia mendapatkan fakta yang luar biasa. Tubuh Xiao Xin normal. Semua gejala penyakit telah hilang, dan saat ini tidak ada bedanya dengan orang normal kecuali untuk beberapa kelemahan yang belum pulih sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Menjelajahi fakta ini, Tuan Lu membuka matanya dan terkejut dengan hasilnya. Ini terlalu berlebihan dan luar biasa. Bagaimana? Tuan Lu. Bagaimana keadaan saudara perempuanku? Melihat Tuan Lu melangkah maju dan tiba-tiba membeku di tempat, Liu Tian bertanya dengan gugup. Master Lu terdiam sesaat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia masih memberi tahu hasil yang dia temukan. Dan dia berkata, denyut nadi Ling Mei sudah normal. Kedinginan dan penyakit sebelumnya tampaknya telah menghilang. Hah? Apa artinya itu? Jadi, adikku sudah sembuh. Liu Tian terkejut. Bisa dikatakan begitu, tapi... Tuan Lu berkata dengan ragu-ragu. Cerita bersambung di bawah ini. Tapi apa? Mendengar kesembuhan Xiao Xin, Liu Tian segera merasa senang, tetapi setelah dia mendengar Tuan Lu tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba dia menjadi gugup lagi. Namun, ini terlalu aneh. Xiao Xin pada awalnya diserang hawa dingin, dan meridiannya sudah terkorosi. Bahkan, jika itu bisa pulih, tidak mungkin begitu cepat. Tapi, meridian di dalam tubuh Xiao Xin benar-benar telah menjadi utuh kembali, dan semua hawa dingin juga telah menghilang, bahkan saat ini Xiao Xin sendiri benar-benar bisa berdiri dan menari, yang tidak bisa dipercaya, bahkan pil obat tingkat tinggi pun tidak bisa begitu efektif. Meskipun Liu Tian percaya pada Tang Yi, tetapi dia masih merasa bahwa kata-kata Guru Lu sangat masuk akal, lagi pula, dia juga merasa bahwa Xiao Xin pulih terlalu cepat, yang agak tidak masuk akal. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, Tang Yi berdiri dan berkata dengan percaya diri. Ini normal. Pil obat yang saya sempurnakan memiliki efek magis. Meskipun tidak sebagus ramuan tingkat dewa, tetapi pil ini masih bisa membuat orang pulih dalam waktu singkat, dan juga tidak akan sulit untuk membuatnya berdiri atau melompat secara langsung. Namun, ini adalah orang yang sekarat, tubuhnya diserang oleh racun hawa dingin dan semua meridian sudah hancur, bagaimana bisa disembuhkan dengan begitu cepat? Singkatnya, aku tidak percaya. Mungkin akan ada efek samping. Master Lu masih bersikeras pada sudut pandangnya, dia berpikir bahwa Tang Yi pasti telah menggunakan beberapa trik kecil untuk membuat Xiao Xin berdiri. Efek samping. Wajah Liu Tian tiba-tiba menegang dan dia khawatir, dia menoleh untuk melihat Tang Yi dan ingin mendengar apa yang dikatakan Tang Yi. Tang Yi mencibir, dan berkata, oh, itu benar-benar pria dengan hati yang hitam. Bagaimana dengan setengah mati? Bagaimana dengan meridian yang dihancurkan? Hanya dengan keterampilan yang tidak memadai, jika menemukan penyakit semacam ini, maka akan kesulitan untuk menyembuhkan. Tang Yi. Liu Tian memanggil dari samping. Melihat Liu Tian terlihat seperti ini, Tang Yi mendatangi Liu Tian dan berkata dengan percaya diri kepada Liu Tian. Saudari Liu tidak perlu khawatir. Pil obat yang saya buat sama sekali tidak memiliki efek samping. Penyakit Xiao Xin sudah sembuh. Dia dapat berdiri dan melompat, itu karena dia sudah mulai pulih. Jika Anda tidak percaya, Anda akan mengamatinya sebentar. Selama waktu ini, jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab untuk semuanya. Saat ini, Tang Yi memiliki kepercayaan 10.000% dan yakin bahwa penyakit Xiao Xin sudah sembuh. Bagaimanapun, pil Cihang adalah obat mujarab 7 tingkat, dan itu adalah obat mujarab yang dapat menghilangkan semua keadaan negatif dan langsung dapat mengembalikan 60% dari volume darah. Benarkah?
Tang Yi. Apa yang kamu katakan itu benar? Apakah Xiao Xin benar-benar pulih? Liu Tian mengkonfirmasi lagi. Dia memandang Tang Yi dari waktu ke waktu dan Xiao Xin dari waktu ke waktu, dan dia tampak sangat bersemangat. Tentu saja itu benar, bukankah kamu percaya padaku, Suster Liu? Tang Yi pura-pura tidak puas. Percayalah, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Aku agak terlalu bersemangat, jadi aku tidak yakin. Liu Tian menoleh melihat Xiao Xin dan berkata, Xiao Xin, apakah kamu mendengarnya? Penyakit Anda akhirnya sembuh, Anda sekarang sehat. Kakak. Ya, penyakitku sudah sembuh. Wow. Cerita bersambung di bawah ini. Xiao Xin berbalik dengan mata merah, langsung melompat memeluk Liu Tian dan memegang Liu Tian dengan erat. Xiao Xin bertahan selama bertahun-tahun, terganggu oleh penyakit selama bertahun-tahun, dan akhirnya mendapatkan kembali kehidupan baru. Pada saat ini, apakah itu Xiao Xin atau Liu Tian, mereka semua sangat gembira, dan mereka semua menangis. Mereka telah menumpuk depresi di hati mereka selama bertahun-tahun, dan akhirnya mengekspresikannya dengan air mata. Tang Yi memandangi dua saudara perempuan Liu Tian dan sangat senang di hatinya. Nak, kamu masih belum memenangkan permainan ini. Aku harus mengamati sebentar untuk memastikan bahwa Xiao Xin tidak memiliki efek samping. Tuan Lu masih menolak untuk menerima saat ini. Mendengar kata-kata Tuan Lu yang masih tidak yakin, Tang Yi tidak terlalu peduli dan berkata, lakukan apapun yang Anda inginkan. Untuk orang seperti itu yang tidak memiliki etika dan tidak mampu kehilangan, Tang Yi hanya ingin mengabaikannya. Hua Duo juga merasa kecewa dengan Tuan Lu saat ini. Dia merasa telah meminta Tuan Lu untuk menjadi tuannya adalah kesalahan. Ada begitu banyak alkemis di dunia, kenapa dirinya bisa menemukan orang seperti itu untuk menjadi gurunya? Namun, satu hari sebagai guru, maka akan menjadi ayah seumur hidup. Sejak Hua Duo telah memuja Master Lu sebagai master, dia tidak dapat mengubah master. Liu Tian memeriksa lagi beberapa kali untuk memastikan bahwa penyakit Xiao Xin telah pulih sepenuhnya sebelum mengeluarkan Xiao Xin dari ruangan, dan kemudian memanggil semua anggota resimen tentara bayaran Jiu Cheng untuk mengumumkan kabar baik. Mendengar kegembiraan ini, anggota resimen tentara bayaran Jiu Cheng juga menangis gembira, mereka sangat bahagia. Mereka akhirnya tidak harus bekerja keras. Selain bahagia, anggota Korps Mercenari Jiu Cheng bahkan lebih ingin tahu tentang bagaimana penyakit Xiao Xin disembuhkan. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Tang Yi telah membuat pil obat dan menyembuhkan penyakit Xiao Xin, para anggota Korps Prajurit Jiu Cheng memandang Tang Yi dengan mata seperti melihat monster, dan setelah beberapa saat, mereka menjadi lebih mengagumi Tang Yi. Semua orang berpikir bahwa Tang Yi terlalu ajaib, terlalu kuat, dan teknik alkimianya juga begitu kuat, bakat ini benar-benar monster. Mengetahui hal ini, setelah kengerian itu, semua orang dari Korps Prajurit Jiu Cheng terjerat dengan Liu Tian satu persatu, dan meminta Liu Tian untuk berbicara tentang perinciannya. Ketika berbicara tentang Tang Yi yang memimpin 8 kesengsaraan surga, mereka semua terkejut. Tidak mengherankan bahwa langit bergemuruh dan berkelap-kelip. Ternyata itu adalah pemandangan yang disebabkan oleh alkimia Tang Yi. Perjamuan untuk menghibur Tang Yi awalnya dijadwalkan untuk makan malam setelah senja. Pada saat ini, karena pemulihan awal Xiao Xin, itu disiapkan terlebih dahulu. Sambil menghibur Tang Yi, itu juga merupakan perayaan pemulihan Xiao Xin. Untuk menghibur Tang Yi dengan baik, Liu Tian pergi lebih awal untuk membeli bahan-bahan dan minuman, sehingga beberapa anggota yang bisa memasak hidangan membuat meja penuh dengan hidangan, dan Liu Tian juga memasak beberapa hidangan secara langsung. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, makanan yang begitu lezat, Tuan Lu tidak diberkati untuk menikmati. Dia mengatakan hari kedua untuk memeriksa kondisi Xiao Xin, dan menyelesaikan pertaruhannya, dia membawa Hua Duo lebih awal dan meninggalkan halaman resimen tentara bayaran Jiu Cheng. Lagi pula, kenaikan gaji Liu Tian digulingkan, dan dia melihat bahwa dia hampir kehilangan taruhannya pada Tang Yi. Di mana dia masih memiliki wajah untuk minum dan makan daging. Karena itu, semua orang kecuali Tuan Lu dan muridnya menghadiri perjamuan. Ayo, mari kita ambil saudara Tang Yi untuk disambut dan merayakan pemulihan Xiao Xin. Selain itu, aku dulu salah paham dengan saudara Tang Yi dan memiliki beberapa prasangka terhadap saudara-saudara Tang Yi.
Melihat ke belakang, aku benar-benar merasa malu, jadi aku menghukum diriku sendiri. Dengan satu minuman, saya minta maaf pada saudara Tang Yi. Kemudian bersulang dengan semua orang. Selama jamuan makan, Wang Dali mengambil segelas anggur, dan semua mengatakan kata-kata menyalahkan diri sendiri. Lalu dia langsung menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Setelah minum, dia melemparkan mangkuk besar dan mengambil botol anggur dan mengisinya lagi dengan semangkuk besar. Dali Brothers tertawa, semua orang tidak tahu sebelumnya, dan beberapa kesalahpahaman adalah normal. Yah, kita tidak menyebutkan bahwa kita hanya melihat masa sekarang, ada anggur dan kita mabuk, dan yang harus kita lakukan hanyalah minum. Tang Yi tertawa, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan kemudian meminumnya, tanpa meninggalkan anggur. Iya, minumlah. Minum dan minum. Jangan menyebutkan masa lalu. Kita mabuk sekarang. Saudara besar Tang Yi. Suasana tiba-tiba menjadi aktif, dan semua orang juga mengambil gelas anggur dan minum dengan tangan terbuka. Selama perjamuan, semua orang minum anggur, tertawa keras, makan daging dengan mulut besar, sangat nyaman, bahkan dua murid perempuan yang tidak bisa minum anggur di rumah batin Sifu, dan Mu Xianling yang belum pernah minum, juga terpengaruh oleh atmosfer bernoda dan minum beberapa gelas dengan hati-hati. Zhao Ming, pemimpin cabang Tianjue Cheng, yang selalu menemani Tang Yi, awalnya memandang rendah tentara bayaran tingkat rendah ini, jadi dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, jika tidak ada Tang Yi, dia tidak akan melihat tentara bayaran ini, bahkan halaman ini, dia juga tidak akan melangkah ke sini. Namun, pada saat ini, pandangan Zhao Ming berubah. Dia merasa bahwa meskipun korps mercuari Jiu Cheng lemah, tetapi semua orang sangat mudah. Setiap orang adalah seorang pria dari tulang besi, dan semua orang membuatnya membuka mata, ternyata meskipun orang-orang yang tinggal di kelas bawah, yang biasa-biasa saja, mereka juga memiliki hati yang tidak biasa. Pada saat yang sama, ia juga sangat mengagumi Tang Yi, mengagumi utusan muda ini. Tidak mengherankan bahwa utusan khusus memiliki prestasi seperti itu di usia yang sangat muda, selain bakatnya, dia juga memiliki visi dan mentalitas seperti ini, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya sangat unik. Benar saja, mampu mencapai hal yang luar biasa selalu memiliki keunikannya. Memikirkan hal ini, Zhao Ming diam-diam meminta maaf di dalam hatinya atas fakta bahwa ia telah memandang rendah resimen tentara bayaran Jiu Cheng. Cerita bersambung di bawah ini. Di satu sisi, Liu Tian menyesap anggur dan wajahnya agak merah. Pada saat ini dia sepertinya mengingat sesuatu, dan tiba-tiba berkata kepada Tang Yi. Oh, Tang Yi, kamu belum memperkenalkan kami teman-teman ini di sekitar kamu. Kenalanmu, itu juga berarti teman kami juga, cepat dan kenalkan kami, Kenalkan saja dari orang kepercayaan di sampingmu. Liu Tian menunjuk Mu Xianling, artinya jelas, Liu Tian ingin Tang Yi memperkenalkan Mu Xianling terlebih dahulu. Ketika Mu Xianling melihat Liu Tian tiba-tiba menunjuk dirinya sendiri, dia tiba-tiba meledak ke dalam hatinya dan berkata dalam hati, apakah akhirnya datang? Apakah Anda ingin menembak? Kalau begitu ayolah, aku tidak akan menyerahkan Tang Yi. Mata Mu Xianling menyipit, ekspresinya serius, dan dia menganggap perjamuan saat ini sebagai medan perang tanpa asap, hanya satu pria dan dua wanita. Dia. Tang Yi berpikir sebentar dan akhirnya berkata, ini rekan dari kota yang sama. Rekan. Liu Tian membeku sejenak. Selain itu, Mu Xianling juga membeku. Ya, baik Mu Xianling dan aku datang dari kota Feng Yue sebelum memasuki Istana Barat, jadi kita secara alami dari tempat yang sama, Tang Yi menjelaskan. Ternyata begitu. Liu Tian mengangguk. Pada saat ini, Tang Yi menambahkan kalimat lain, dengan mengatakan. Tentu saja, selain identitas tempat yang sama, Mu Xianling dan aku juga teman baik yang sangat dekat. Teman yang sangat dekat. Setelah mendengar ini, Liu Tian, entah bagaimana, dia merasa sedikit senang di hatinya, dan dia sepertinya melihat harapan. Apakah itu hanya teman? Di sisi lain, ketika mendengar Tang Yi menggambarkan hubungan di antara mereka, Mu Xianling berbisik sedikit, dan ada sedikit kehilangan di hatinya. Bagaimana dengan mereka? Tang Yi, kenalkan semuanya pada kami. Pada saat ini, Liu Tian tampak dalam suasana hati yang baik, sangat tertarik, dan menunjuk ke orang lain di pesta Tang Yi dan meminta Tang Yi untuk memperkenalkan.
Iya, kita sudah saling kenal sejak lama, dan kita semua sudah minum untuk waktu yang lama, dan kita masih belum tahu apa nama saudara-saudara ini. Saudara Tang Yi dengan cepat diperkenalkan. Kakak Tang Yi, tolong katakan padaku. Aku benar-benar ingin tahu siapa saudara yang minum bersamaku hari ini. Anggota Korps Pasukan Jiu Cheng meraung. Oke, biarkan aku memperkenalkan kepada kalian semua. Tang Yi mengangguk, berdiri, dan mulai memperkenalkan orang-orang di kelompoknya kepada tentara bayaran Jiu Cheng. Dia menunjuk ke Cheng Xiuming dan 4 murid lainnya di Sifu Neifu dan berkata, ini Cheng Xiuming, ini Li Sue, ini Lu Yan, ini Pi Suelin, ini An Junqi. Kelima orang ini adalah saudara laki-laki sesama murid. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan cara ini, Tang Yi tidak ingin mengungkapkan identitasnya, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saudara-saudara dari disiplin yang sama. Dengan kata lain, kelima orang ini juga adalah murid Sifu. Hah. Tapi saudara Tang Yi, bagaimana? Saya merasa bahwa mereka semua mendengarkan Anda, Wang Dali berkata dengan ragu. Oh, kali ini aku keluar untuk menjadi ketua tim, jadi semua orang secara alami mendengarkanku. Setelah mendengarkan penjelasan Tang Yi, semua orang mengangguk, dan tidak ada yang ragu. Bagaimana dengan kakak laki-laki ini? Dia sangat diam sejak dia masuk, dan dia tidak banyak bicara. Seseorang dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng menunjuk ke arah Zhao Ming. Pada saat ini, Tang Yi belum berbicara, tetapi Wang Dali bingung dan berkata, mengapa, bagaimana menurut saya kakak ini memiliki wajah yang akrab, seolah-olah saya telah melihatnya di suatu tempat. Wang Dali menatap Zhao Ming dengan cermat, dan semakin dia memandang, semakin akrab dia. Iya, aku merasakan hal yang sama. Benar-benar familiar. Hanya saja, tidak ingat di mana aku melihatnya. Para anggota resimen tentara bayaran Jiu Cheng berkata satu demi satu. Sebelumnya, semua orang fokus pada Tang Yi. Tidak ada yang memperhatikan Zhao Ming. Ketika dia melihat Zhao Ming saat ini, dia merasa akrab. Li Qingqing di samping tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya menyala, menunjuk ke Zhao Ming. Nah, apakah kalian pikir kakak ini mirip Tuan Zhao, yang berada di bawah pimpinan pemerintah cabang Tianjue Cheng? Zhao Ming. Li Qingqing, maksudmu Zhao Ming, dari Istana Kota. Wang Dali tiba-tiba menatap Zhao Ming, lalu mengangguk dengan keras dan berkata, ini memang sangat mirip. Didengar bahwa anggota Korps Mercenari Jiu Cheng juga bermata lebar, menatap Zhao Ming, dan mengangguk. Batuk, setiap saudara lelaki kecil telah salah paham. Mungkin aku terlihat seperti Zhao Ming, penguasa cabang Tianjue Cheng, tapi aku bukan Zhao Ming. Karena putraku tidak mengenalkanku, maka aku akan memperkenalkan diriku. Saya adalah pembantu rumah tangga putra, bernama Zhao Sanqian. Meskipun mereka semua bermarga Zhao, saya bukan Zhao Ming Zhao. Zhao Ming batuk 2 kali, mengetahui bahwa itu akan menjadi hal yang buruk untuk berpura-pura menjadi mendalam lagi. Jelas bahwa Zhao Ming tahu bahwa Tang Yi tidak ingin membocorkan identitasnya, dan jika ia membuka identitasnya, dia akan membiarkan Tang Yi dicurigai, jadi tentu saja dia harus berdiri dan menjelaskan segera. Namun, mendengar penjelasan Zhao Ming, semua orang juga tidak ragu, lagi pula, Zhao Ming adalah orang dari penguasa cabang Tianjue Cheng, itu orang besar di kota Tianjue dan tidak akan mungkin Zhao Ming berada di sini. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa minum bersama mereka? Karena itu, semua orang merasa seperti itu, tidak ada keraguan bahwa itu memang benar. Setelah perkenalan selesai, hubungan menjadi lebih akrab. Meskipun tentara bayaran dari resimen mercenari Jiu Cheng tidak terlalu baik, tetapi kepribadian mereka sangat mudah, yang membuat para murid Sifu Neifu sangat baik kepada mereka. Cerita bersambung di bawah ini. Dan ketika semua orang penuh dengan anggur, ada suara keras di luar halaman. Dong dong. Buka pintunya. Buka pintunya dengan cepat. Di luar halaman, ketukan keras di pintu terdengar, dan tampaknya sekelompok besar orang datang di luar halaman. Baik. Mendengar ketukan cepat di pintu, Tang Yi mengerutkan kening dan merasa sedikit, lalu dia tahu siapa orang luar itu. Bukankah hanya si Liang Ping yang membawa orang untuk membalas dendam? Tang Yi, ini. Liu Tian memandang Tang Yi dengan agak cemas, dan hatinya sangat panik. Mendengar ketukan di pintu, selama dia tidak bodoh, dia tahu bahwa orang itu jahat.
Merasakan tatapan Liu Tian, Tang Yi tersenyum dan berkata dengan tenang, "Jangan takut, aku di sini." Baik. Seolah-olah ada kekuatan sihir dalam kata-kata Tang Yi, yang dapat membuat orang merasa nyaman, tampaknya selama Tang Yi hadir, semuanya tidak menjadi masalah. Setelah mendengar kata-kata Tang Yi, Liu Tian menjadi tenang. Lu Yan, Li Sui, Pi Suelin, An Junci. Kalian berempat keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika itu anjing liar atau sesuatu, itu akan dibunuh secara langsung, dan kesempatan itu hanya diberikan satu kali, tidak akan memberikannya kedua kalinya. Tang Yi memerintahkan dengan ringan. Dari kata-kata acuh tak acuh Tang Yi, semua orang merasakan rasa pembunuhan yang kuat. Iya. Lu Yan dan 4 murid lainnya di gedung barat bangkit dan berjalan menuju gerbang halaman. Pada saat ini, pemimpin cabang Tianjue Cheng juga berdiri dan berkata, "Nak, aku akan pergi bersama mereka." "Kamu?" Tang Yi memandang Zhao Ming dengan curiga. Ketika dia melihat tatapan tegas di mata Zhao Ming, dia mengangguk dan berkata dengan ringan, "Baiklah, kalau begitu kamu pergi bersama." "Iya." Zhao Ming juga berjalan menuju gerbang halaman bersama dengan Lu Yan dan 4 murid lainnya di istana bagian dalam rumah barat. Setelah beberapa orang pergi, Tang Yi berkata, "Di luar, biarkan beberapa dari mereka yang akan menghadapinya dengan baik, jadi, semua orang tidak peduli dengan mereka, kita terus minum dan minum, kita harus makan. Ini baik. Minumlah, minumlah. Tetap makan." Semua orang mendengar kata-kata itu, kemudian menggemakan kalimat, dan kemudian terus minum dan makan. Namun, selain Tang Yi, Cheng Xiuming dan Mu Xianling dan orang-orang lainnya minum dengan ringan, orang-orang dari Korps Mercenari Jiu Cheng sedang minum dan makan, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Lagi pula, semua orang dapat mendengar bahwa ketukan di pintu di luar halaman sangat keras, itu harus datang untuk menemukan kesalahan, dan pada saat ini, orang-orang yang datang untuk mencari kesalahan, kecuali Si Liangping, Tuan Muda Si Jia, siapa lagi yang bisa? Pasti Si Liangping yang membawa seseorang kembali untuk membalas dendam. Zhao Ming dan 4 murid di rumah barat datang ke gerbang halaman, dan kemudian membuka gerbang halaman. Mereka melihat Si Liangping dengan puluhan seniman bela diri. Masing-masing dari puluhan prajurit ini terlihat galak dan kuat, dan masing-masing memiliki momentum yang sangat kuat. Secara khusus, 4 prajurit seni bela diri yang mengenakan jubah Cina di garis depan memiliki momentum paling sengit, jelas, kekuatan keempat seniman bela diri jubah Cina ini lebih kuat dari yang lain. Sementara Si Liangping berdiri di depan orang-orang ini, Si Liangping, yang sebelumnya sangat ketakutan, sekarang tampak penuh antusias dan percaya diri. Paman kedua, paman ketiga, paman keempat, dan paman kelima hanya beberapa dari mereka. Beberapa dari mereka adalah orang-orang berisi bocah liar, dan bocah liar itu memerintahkan mereka untuk membunuh semua anak buahku, dan mereka juga hampir membunuh saya juga. Jika saya tidak berlari dengan cepat, saya khawatir mungkin saya sudah mati saat ini. Si Liangping menunjuk ke 4 murid Sifu dan dia mengadu kepada paman-pamannya. "Hah? Apakah mereka?" Seorang setengah baya Huafu, sedikit melirik ke arah 4 murid di Sifu, lalu menoleh lagi dan bertanya ke arah Si Liangping, "Anda bisa mengatakan kepada mereka, bahwa kita dari keluarga Si Jia?" "Sudah." Si Liangping mengangguk, menambahkan. "Paman kedua, saya telah mengatakan bahwa saya adalah anggota keluarga Si, tetapi ketika orang-orang ini mendengarnya, mereka menertawakan saya, dan mengejek keluarga kita." "Oh. Apakah mereka benar-benar mengatakan itu?" Jejak pembunuhan muncul di wajah setengah baya Huafu, dia sangat marah. "Itu benar." Si Liangping mengangguk. Melihat Si Liangping mengangguk, paman kedua Si Jia menoleh untuk melihat 4 Yanfu dan murid-murid lain di Sifu dan menemukan bahwa orang-orang ini tidak membantah setelah mendengarkan kata-kata Si Liangping, dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Si Liangping adalah kebenaran. Setelah mengetahui masalah ini, paman kedua Si Jia tiba-tiba marah. Jadi setelah mengetahui hal ini, paman Si Jia sangat marah dan menatap mata 4 murid di gedung barat, termasuk Lu Yan, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia akan membantai resimen tentara bayaran ini, dia akan membantai semua orang di halaman ini. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.